Di sebuah lapangan gelap, terlihat Ko Tae-sup dan Hong Do-yoon sedang bermain bersama seorang CEO sekaligus investor muda bernama Choi Chol-min. Biasanya, Chol-min hanya berinvestasi di firma hukum terbaik yaitu Lee En-soo saja. Tapi, jika tim hukum Yulim bisa menyelesaikan masalah pribadinya, ia akan mengatur investasinya kali ini ke firma hukum Yulim. Tapi, Choi Chol-min punya satu syarat. Ia ingin kasusnya ditangani oleh Yoon Sok-hun yang terkenal karena tingkat kemenangannya. Mau tidak mau, Ko Tae-sup yang tidak menyukai Sok-hun menyerahkan kasus Chol-min ke tangan Sok-hun, sementara dirinya dan Hong Do-yoon tidak bisa lagi mencari muka. Yang penting, investasi mereka berjalan lancar. Sok-hun lalu mendengarkan apa masalah Chol-min. Rupanya, asisten rumah tangganya melaporkannya atas tindakan kekerasan kepada putrinya sendiri, In-young. Chol-min lalu memperlihatkan foto-foto putrinya dengan keadaan babak belur. Chol-min yakin itu hanyalah makeup. Ia tidak mungkin memukuli putrinya sendiri karena ia juga jarang bertemu dengan putrinya. Ia tidak akan melaporkan ART-nya karena ia tidak mau membuat berita. Jadi, ia hanya ingin diselesaikan secara baik-baik. 악질이 걸렸네. Jin-woo lalu menyuruh Hyo-min untuk menemui asisten rumah tangga Chol-min, yaitu Ibu Kim Yong-suk. Dari pengakuan Ibu Kim, ia terpaksa melaporkan perbuatan bosnya sendiri karena sudah tidak tahan lagi melihat In-young yang babak belur. Setiap ia datang, hal pertama yang ia lakukan adalah mengecek keadaan In-young yang sudah babak belur. Setiap hari, selalu ada luka lebam baru. Dan semakin hari, putri bosnya itu selalu menatap ke arah luar dengan tatapan kosong. Sayangnya, tidak ada bukti langsung jika Choi Chol-min memukuli putrinya. Ia hanya tahu dari tatapan putri Chol-min. Setiap ayahnya datang, ia langsung bersembunyi. Ibu Kim hanya melihat setiap hari ada dokter yang datang dan mengobati luka-luka In-young. Ia tidak akan membawa In-young keluar rumah jika luka itu masih ada. Makanya, tidak ada rekam medis dimanapun. Hyo-min lalu melaporkan pernyataan Ibu Kim kepada Jin-woo dan Sok-hun, di mana sepertinya Ibu Kim memang benar, dan mereka harus membantu Ibu Kim untuk melaporkan Tuan Choi. Sok-hun lalu memarahi Hyo-min. Mereka bukan jaksa atau hakim, tapi mereka adalah pengacara klien dan Hyo-min tidak boleh gegabah. Bisa-bisa Hyo-min malah dilaporkan atas pelanggaran kerahasiaan pengacara dan klien dan Hyo-min bisa dihukum. Lalu, tidak lama kemudian, Hyo-min dimarahi lagi oleh Ko Tae-sup di depan semua orang. Karena ia malah berkata kepada ART Pak Choi jika ia membelanya. Pengacara macam apa Hyo-min baru sekali mendengar pernyataan dari orang lain langsung membela orang tersebut tanpa tahu apa yang terjadi. Ibu Kim rupanya mengirim pesan kepada Choi Chol-min. Jika ada pengacara yang mau membelanya, yaitu Hyo-min, dan jika Tuan Choi tidak ingin dilaporkan, maka ia ingin Tuan Choi segera mengirim uang. Rupanya, Ibu Kim mengancam Tuan Choi. Hyo-min lantas merenungi kesalahannya. Jin-woo kemudian menghiburnya. Itu sudah biasa bagi pengacara muda melakukan kesalahan. Ia lalu memberikan rekam jejak Ibu Kim, di mana Ibu Kim sering melakukan penipuan dan pencurian. Di rumah Choi Chol-min, Ibu Kim sering mencuri dompet, jam tangan, bahkan dengan berani membuka berangkas, makanya ia dipecat. Merasa tidak terima, Ibu Kim membuat cerita seolah-olah Tuan Choi menganiaya anaknya sendiri. Hyo-min lalu meminta maaf kepada Sok-hun. Ia gegabah karena mudah percaya kepada Ibu Kim. Menurut Sok-hun, memang tindakan pencurian yang dilakukan Ibu Kim tidak bisa diartikan jika Tuan Choi tidak menganiaya putrinya. Mereka
masih belum tahu pasti siapa yang benar dan siapa yang salah. Orang jahat masih bisa berbuat baik dan orang baik juga bisa berbuat jahat. Lalu, Sok-hun datang ke rumah Choi Chol-min untuk meminta maaf atas tindakan rekan setimnya. Ia datang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawakan hadiah boneka untuk putri Choi Chol-min, In-young. Saat itu, In-young terlihat ketakutan. Pada saat Sok-hun mendekat, In-young melakukan pertahanan diri seolah takut ia akan dipukuli. Padahal, Sok-hun hanya hendak mengusap kepalanya saja. Sok-hun sadar, Chol-min benar-benar menyiksa putrinya sendiri. 감사합니다. Singkat cerita hari itu, Ibu Kim datang ke firma hukum Yulim untuk membahas gugatannya kepada Choi Chol-min. Di sana Ibu Kim kekeh menuduh Pak Choi telah menyiksa putrinya sendiri. Choi Chol-min malah tertawa mendengar tuduhan tersebut. Sok-hun kemudian mendakwa Ibu Kim balik dengan tuduhan pencurian dan pencemaran nama baik. Ibu Kim memang mengakui jika ia benar telah mencuri karena butuh biaya, tapi itu semua karena Choi Chol-min tidak membayar gajinya. Sok-hun lalu memaksa Ibu Kim untuk membubuhkan stempel sidik jarinya dan setuju untuk menghentikan tuntutan. Karena jika tidak, mereka akan menuntut balik Ibu Kim Yong-suk. Apalagi Ibu Kim sama sekali tidak punya bukti apapun. Sambil menangis, Ibu Kim terpaksa membubuhkan stempelnya. Sementara Chol-min hanya tertawa senang melihat masalah ini akhirnya selesai. Hyo-min benar-benar kesal karena ketua timnya, Yoon Sok-hun, benar-benar tidak punya hati. Seharusnya ia tidak perlu berkata kasar kepada Ibu Kim dan menindasnya. Hyo-min berencana akan melaporkan sendiri kasus kekerasan yang dilakukan oleh Choi Chol-min kepada putrinya. Sok-hun lalu berkata, kalau begitu, Hyo-min harus siap mendengar kabar tentang kematian In-young. Choi Chol-min adalah orang yang berbahaya. Salah langkah, maka akan berakibat fatal terhadap In-young. Lalu, setelah kasus Choi Chol-min selesai, Sok-hun terlihat sangat sibuk dan tidak mengikut-sertakan dirinya. Beberapa orang terlihat mondar-mandir masuk ke dalam ruangan Sok-hun, namun Sok-hun enggan mengajak Hyo-min. Saat Hyo-min bertanya dengan rekan yang lain siapa mereka, rekannya itu hanya bilang itu adalah bagian dari konsultan keuangan. Hyo-min bingung untuk apa konsultan keuangan bertemu dengan Sok-hun. Lalu suatu hari, Choi Chol-min menghubungi Sok-hun untuk meminta bantuannya mengusir polisi yang datang ke rumahnya. Sepertinya Chol-min kembali memukuli In-young dan ada yang melaporkannya. Ia minta bantuan kepada Sok-hun karena ia tahu Sok-hun sudah mengetahui jika sebenarnya dirinya memang benar telah memukuli In-young. Sok-hun pun bergegas minta Hyo-min untuk menemaninya pergi ke rumah Chol-min. Chol-min tertawa melihat Sok-hun datang begitu cepat. Polisi telah pergi dan putrinya kini bersembunyi. Sok-hun lalu mencari In-young. Ia terkejut melihat keadaan In-young yang babak belur dan meminta izin kepada Chol-min untuk segera membawa In-young ke dokter pribadinya. Karena Chol-min sudah mempercayai Sok-hun, maka ia pun mengizinkannya. Sok-hun bergegas menggendong In-young dan masuk ke dalam mobil, lalu mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit. Di sana, dokter langsung melihat keadaan In-young yang penuh luka lebam, dan ia mengalami pendarahan di dalam bagian perutnya. In-young harus segera dioperasi. Tidak beberapa lama kemudian, Ibu Kim datang ke rumah sakit. Hyo-min bingung dari mana Ibu Kim tahu In-young ada di rumah sakit. Rupanya, selama ini Sok-hun selalu berkomunikasi dengan Ibu Kim. Diam-diam, mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan In-young. Pada saat itu, Sok-hun kembali ke rumah Choi Chol-min. Di sana ia memukulinya habis-habisan. Ia sudah lama menahannya.
Tega-teganya seorang ayah menyakiti putrinya sendiri. Cheolmin sempat membalas dengan menusuk tangan Seok-hun dengan pecahan vas bunga yang berserakan di lantai. Pertengkaran itu sempat dilerai oleh Hyo-min. Tidak berapa lama kemudian, seorang pria seperti preman datang dan ia bernama Hwang Tae-song. Rupanya bos Hwang adalah bos besar Choi Cheolmin, di mana Cheolmin mengira bosnya itu akan membantunya. Namun ia salah, justru ia ditangkap dan dibawa ke markas bos Hwang. Rupanya, Seok-hun melaporkan kecurangan Cheolmin, di mana selama ini Cheolmin telah mencuri dan menggelapkan dana milik bosnya sendiri. Sebagai rasa terima kasih bos Hwang kepada Seok-hun, Seok-hun meminta bos Hwang untuk membantunya menghukum Choi Cheolmin atas perbuatannya kepada In-young. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Melihat darah mengucur deras dari tangan Seok-hun, Hyo-min mulai bersimpati. Rupanya ketua timnya itu punya rencananya sendiri. Ia mengeluarkan sapu tangan milik Seok-hun dan menutup lukanya. Pada saat itu mereka pun kembali ke rumah sakit. Seok-hun begitu sedih melihat keadaan In-young. Rasanya tidak rela melihat anak kecil secantik In-young adalah putri dari iblis jahat seperti Cheolmin. Seok-hun berandai-andai jika saja In-young adalah putrinya. Hyo-min pun setuju. Ia yakin Seok-hun adalah ayah yang baik. Hyo-min lalu bertanya, berapa usia anak Seok-hun? Seok-hun terkejut karena ia tidak punya anak. Ia hanya punya seekor anjing yang ia rawat bersama mantan istrinya. Singkat cerita, Cheolmin disekap dan disiksa sama seperti yang ia lakukan kepada In-young. Bahkan, dokter yang ia bawa ke rumahnya untuk mengobati luka-luka putrinya juga datang untuk mengobati luka akibat siksaan yang ia terima. Setelah itu, Pak Hwang menuntut Cheolmin atas dugaan penggelapan. Semua orang yang ingin bekerja sama dengan Cheolmin menarik diri dan aset-asetnya semua disita. Ibu Kim merawat In-young dan membawanya untuk menemui ibu kandung In-young yang selama ini bersembunyi karena telah disiksa oleh Cheolmin. Akhirnya, ibu dan anak itu bersatu kembali. Keadaan pun kembali damai. Suatu hari, Seok-hun mendapatkan kabar jika Has, anjingnya, dibawa ke rumah sakit. Seok-hun kesal dengan Woo-jun karena gagal menjaga Has. Woo-jun adalah suami dari mantan istrinya, di mana menurut Seok-hun, Woo-jun memang mengincar Yona, mantan istrinya, sejak lama. Saat itu, Yona datang dan menghentikan pertengkaran mereka berdua. Di sana, Seok-hun terkejut melihat Yona dalam keadaan hamil. Sewaktu menikah dengannya, Yona menolak untuk memiliki anak. 이 얘기 그만하고 싶어. 우리 둘이 그냥 행복하게 살자고.